Halo teman-teman, selamat datang di channel Chandra Edu. Kali ini Chandra Edu akan membahas mengenai rumus Excel VLOOKUP. Ya, VLOOKUP ini sangat familiar sekali ketika kita berbicara mengenai Excel ya. Karena rumus VLOOKUP merupakan salah satu rumus yang sering digunakan di Microsoft Excel. Nah, kegunaannya untuk apa? Pada intinya adalah untuk namanya lookup ya, VLOOKUP. VLOOKUP itu adalah vertical lookup, pencarian secara vertikal. Jadi dipakai untuk mencari sesuatu dari sebuah tabel, di mana tabelnya tempat mencarinya itu disusun secara vertikal, begitu. Jadi maksudnya vertikal itu apa? Yaitu ketika tabelnya disusun dari atas ke bawah. Jadi di sini kita sudah memiliki tabel ya, ada dua buah tabel. Yang pertama peserta seleksi pegawai teladan dan yang kedua adalah daftar pegawai ya. Jadi di sini ada dua tabel ini, di mana tabel yang pertama itu ada ID pegawai, nama dan alamat. ID pegawainya sudah ada ya. Kemudian nama dan alamatnya masih kosong. Kemudian tabel kedua di daftar pegawai ini adalah pegawai-pegawai secara komplit ya. Semua pegawai ada di sini. Di sini ada nama ID pegawai, nama, golongan dan alamatnya mana. Gitu. Jadi di sini yang ikut sebagai peserta seleksi pegawai teladan ini enggak semuanya ya, sebagian pegawai saja di mana ID pegawainya sudah disebutkan di sini. Kita mau cari nama dan alamatnya dari daftar pegawai yang ada di sini ya. Nah, ini maksudnya disusun secara vertikal tuh seperti ini ya. Dari atas ke bawah. Jadi ID pegawai disusun dari atas ke bawah, nama disusun atas ke bawah, golongan, alamat seperti itu. Jadi kita nyarinya di tabel yang disusun vertikal atas ke bawah. Oke, langsung saja kita ketikkan rumusnya untuk nyari nama di sini ya. Cukup mudah, kita ketikkan sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, di sini kita ikuti petunjuk yang ada ya, lookup value. Lookup value itu adalah sesuatu yang dipakai untuk nyari. Dan sesuatu yang dipakai untuk nyari ini harus berada pada di tabel tempat mencarinya di mana. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini ada ID pegawai, maka di tabel tempat kita nyari pun harus ada ID pegawai. Dan yang penting dari VLOOKUP ini adalah sesuatu yang dipakai untuk nyari ini ya, ID pegawai ini, pencariannya yang ada di sini itu kita harus menempatkan atau tempat nyarinya itu berada di kolom yang paling kiri. Jadi gitu ya. Jadi katakanlah di sini ID pegawainya berada di paling ujung kanan ya. Misalnya ya, ID pegawai ini berada di kolom I, maka rumus VLOOKUP ini juga nggak bisa dipakai gitu. Jadi rumus VLOOKUP ini bisa dipakai ketika ID pegawai berada di paling kiri, begitu. Oke, lookup value. Langsung saja ID pegawai kita pilih ya. Titik koma, kemudian ini tabel array. Tabel array adalah tabel referensinya tempat kita nyari dari ID pegawai sampai dengan alamat yang terakhir kita blok. Nah, kemudian tabel referensi ini supaya tidak bergeser ketika kita copy rumusnya ke bawah nanti ya, kita kan juga mau nyari nama dari ID 003 itu siapa, seperti itu ya. Supaya tidak bergeser ketika kita copy ke bawah, maka kita kunci tabel referensi ini menggunakan tombol F4 ya. Kita perhatikan di sini E2.2H12 kalau kita tekan F4, nah dia akan terkunci menjadi $E$2.2 $H$12 seperti itu. Kemudian titik koma, kolom index number. Nama itu ada di kolom keberapa ya. Jadi kolom index number itu maksudnya seperti itu. Jadi kolom pegawai itu ada di kolom pertama ya. Kemudian nama ada di kolom kedua. Golongan ada di kolom ketiga, alamat ada di kolom keempat. Jadi nama berada di kolom index numbernya adalah 2. Ya, kita ketikkan angka 2. Kemudian titik koma. Di sini ada range lookup.
range lookup, ada true, ada false. Jadi kalau true itu keterangannya di sini adalah approximate match, itu adalah kira-kira sama. Sedangkan kalau false itu adalah exact match, itu adalah persis sama. Nah, untuk kali ini kita mau pakai yang false ya, exact match. Jadi kita mau yang persis sama. ID pegawainya benar-benar yang ID 001 seperti itu. Yang persis sama. Ya. Kita ketikkan false. Kemudian kurung tutup. Nah, enter. Nah, sudah ketemu di sini namanya Agung. Kita copy rumusnya ke bawah ya. Kita copy ke bawah. Nah, sudah muncul namanya Agung Cantika Denis Edward Onaria. Seperti itu. Oke, begitu juga di kolom alamat ya. Di kolom alamat ini kita mau cari juga dari daftar pegawai yang ada di sini ya. Kita ketikkan rumusnya sama dengan V lookup kurung buka lookup value masih sama yaitu ID pegawai titik koma table array-nya adalah tabel referensinya ya dari ID pegawai sampai dengan alamat yang terakhir. Kemudian jangan lupa kita kunci pakai tombol F4. Kemudian titik koma, kolom index number-nya, alamat itu ada di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4. Alamat ada di kolom keempat. Kemudian titik koma lagi, nah, kita pilih range lookup-nya adalah yang false ya. Kita ketikkan false. Kurung tutup, enter. Oke, sudah muncul alamatnya. ID pegawai 001. Namanya Agung, alamatnya Jakarta. Kita copy ke bawah. Nah, begitu ya. Tuh, jadi alamatnya sudah muncul Jakarta, Semarang, Surabaya, Sleman, Medan. Gitu. Nah, untuk memastikan ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwasannya kolom ID pegawai tempat kita nyari nih ya, itu harus berada di kolom ke kiri. Untuk membuktikannya, kita akan coba geser ya. Kita akan coba geser. Kita coba hapus dulu ini ya. Kita coba hapus. Kita geser ini ID pegawai ini ke paling kanan. Kita cut. Nah, sebentar karena di sini ada merge center ya. Kita hilangin dulu. Ya. Kita geser ke sana. Kita cut. Kemudian kita taruh di sini ya. Nah, kita coba taruh di sana ya. Nah, ketika kita taruh di sini aja langsung dia namanya langsung hilang ya. Langsung NaNA, nggak ketemu ya. Nah, kita praktekkan saja, kita cari sama dengan V lookup kurung buka lookup value-nya ID pegawai titik koma table array-nya berarti yang paling kiri sampai paling kanan ya, karena kita ngebloknya pasti dari sana. Atau kalau kita mau balik juga nanti tertulisnya juga sama ya. Kita perhatikan ya, misalnya ini saya pilih nama sampai dengan ID pegawai yang terakhir, di sini tertulisnya adalah E2.2H12. Kalau saya balik dari ID pegawai sampai dengan nama Onaria, di sininya juga tertulisnya sama ya, walaupun kita ngebloknya dari kanan atas sampai ke kiri bawah, tapi yang tertulis tetap dari yang kiri atas sampai dengan yang kanan bawah. Kita kunci ya. Kemudian kolom index number, nama itu berarti ada di kolom pertama ya. Kemudian range lookup-nya false. Nah, seperti itu. Jadi nggak akan muncul. Karena apa? Karena pembacaan VLOOKUP itu adalah dari kolom pertama. Kita nyari dulu di kolom pertama, ketemu apa enggak. Kalau ketemu, barulah dia akan nyari. Dia mintanya di kolom ke berapa, seperti itu ya. Jadi dia akan nyari baris keberapa dari kolom pertama, ya. Kalau sudah ketemu, baru dia nyari kolom keberapa yang diminta. Seperti itu. Ya, turun dulu baru ke kanan. Gitu ya cara bacanya. Ya.
Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada masukan, silahkan diketikkan di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.